senantiasa dilindungi dan diberikan banyak hal-hal baik di hidup kalian ya. Ketemu lagi sama aku, Sanal Sabelo, di channel YouTube aku. Hari ini aku mau ngebahas satu topik yang di-request sama temen aku, yaitu soal self-improvement. Kira-kira mau bahas apa aja ya? Kita langsung lihat aja di videonya ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah gak sih ngelihat temen kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian kayak seakan-akan mereka tuh punya prestasi yang banyak gitu ya. Mereka kelihatan keren banget, kemudian pencapaiannya juga banyak, skill komunikasinya oke, skill sosialnya juga oke. Terus kalian jadi ngebandingin sama diri kalian sendiri yang kayaknya aku sama dia seumuran, kayaknya kita dari daerah yang sama juga, lingkungan yang sama. Tapi kenapa ya dia bisa berkembang jauh lebih pesat dan rasanya aku masih kayak gini-gini aja? Buat teman-teman yang pernah ngerasain hal tersebut, mungkin orang-orang yang kalian lihat itu punya kemampuan self-improvement yang cukup baik. Nah, tapi sebenarnya self-improvement itu apa sih? Jadi, self-improvement itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas gitu yang bisa bikin kita tuh jadi lebih mengenali potensi diri kita, kekurangan kelebihan diri kita, dan bisa bikin kita itu jadi lebih berkembang lagi, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan kelebihan kita, dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau misalkan teman-teman lihat orang-orang di sekitar kalian yang kelihatannya tuh udah oke, udah berkembang, udah banyak prestasinya, nah pasti orang-orang itu awalnya juga sama kok kayak kita. Pasti mereka juga punya titik startnya mereka sendiri, tapi mereka pada akhirnya berhasil untuk mengembangkan diri mereka, sampai akhirnya mereka menjadi orang yang besar. Tapi kenapa sih sebagai manusia kita tuh harus melakukan self-improvement, teman-teman? Nah, kalau menurut aku pribadi, kenapa kita tuh harus terus mengembangkan diri adalah karena yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Aku tuh merasa dan aku melihat dari sekitar aku, ketika kualitas hidup kita meningkat, kita tuh juga akan jauh lebih dihargai di lingkungan sekitar kita. Ya contohnya orang-orang seperti Maudy Ayunda, Jerome Pauline, orang-orang yang udah kelihatan prestasinya itu jauh lebih dihargai dan jauh lebih dilihat sama orang-orang di sekitarnya. Kalau misalkan kualitas hidup kita meningkat, kualitas diri kita meningkat, kita jadi lebih punya kesempatan yang banyak untuk memberikan manfaat buat orang-orang. Kalau misalkan kita nggak bisa apa-apa, ya kita kayak susah nggak sih kalau mau ngasih manfaat ke orang lain. Tapi kalau kita banyak bisanya dan kita bisa diandalkan, kita bisa bantu siapa aja orang yang pengen kita bantu. Selain diterima di lingkungan sosial, menurut aku ketika kita terus melakukan self-improvement, kita juga jadi punya self-esteem yang tinggi sama diri kita sendiri. Kita jadi punya perasaan bangga sama diri kita sendiri. Kita juga lebih meningkatkan self-love kita sama diri kita sendiri. Jadi menurut aku self-improvement itu nggak cuma baik keluar, tapi juga baik buat diri kita sendiri. Siapa sih yang nggak suka kalau misalkan diri kita itu jauh lebih baik dari yang dulu, jauh lebih baik dari yang sekarang? Pasti kita lebih suka nggak sih kalau kita ada di versi terbaik di diri kita? Nah, yang jadi pertanyaannya juga adalah gimana sih cara kita biar bisa melakukan self-improvement gitu? Apalagi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang nggak terlalu mempedulikan tentang pengembangan diri, yang udah flat-flat aja kayak gitu. Nah, aku sebenarnya cukup memperhatikan orang-orang di sekitar aku. Aku menemukan beberapa pola yang mungkin bisa kita coba ulik atau kita coba tiru supaya kita bisa terus berkembang sebagai manusia menuju ke arah yang jauh lebih baik lagi. Yang pertama menurut aku adalah mindset. Kalau misalkan kita punya mindset berkembang atau growth mindset, kita tuh jauh lebih mudah untuk melakukan self-improvement. Kalau misalkan kita punya mindset yang kurang berkembang, kita tuh biasanya cenderung lebih fokus sama hal-hal yang nggak kita punya, sama kekurangan kita, dan sama kendala-kendala yang mungkin terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan mindset kita oke, kita punya daya juang yang tinggi, kita juga bisa melihat sisi-sisi positif di dalam diri kita akan jauh lebih bisa berkembang. Kayak contohnya nih, ketika kalian mau mencoba sesuatu, kita tuh nggak akan pernah mencoba sesuatu dalam keadaan sempurna, teman-teman. Kita pasti selalu punya keterbatasan dan kekurangan. Orang-orang yang bisa mengembangkan dirinya akan jauh lebih fokus sama hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dibanding terlalu fokus sama hal yang nggak kita punya. Tapi ada orang-orang yang ketika tahu dia ada kendala, dia hanya fokus sama, tapi aku nggak punya ini, aku nggak bisa ini, aku nggak akan mungkin bisa, aku dari orang nggak punya, aku nggak punya bla 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 bla. Mindset yang kayak gitu itu akan bikin kita tuh jadi susah buat berkembang, susah buat melakukan self improvement. Adalah kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Menurut aku, kemampuan untuk mengenali diri kita, mengetahui potensi, kelebihan, dan kekurangan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Banyak banget hal, beberapa video juga yang udah aku bikin di YouTube ini tuh hampir semua itu berkaitan sama bagaimana cara kita mengenal diri kita. Nah, kalau kita udah punya mindset yang oke, yang benar, selanjutnya kita juga harus tahu potensi kita di mana, kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, supaya nanti kita lebih mudah untuk mengembangkan diri. Jadi
kalau kita tahu potensi kita di A, ya udah dikembangin aja di A. Kalau kekurangan kita di C, ya udah kita coba apakah kekurangan ini masih bisa diperbaikin atau ya kayaknya agak susah, ya udah nggak usah dikembangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu, kita juga akan jauh lebih mudah untuk mengembangkan di sisi mana kita mau berkembang. Yang selanjutnya ini berkaitan juga sama poin kedua, yaitu kita harus tahu tujuan hidup kita kemana. Kalau misalkan terlalu susah kayak, aku masih nggak tahu cita-citaku kemana, nggak tahu tujuan hidupku kemana, kalian bisa coba dengan gunakan goals kecil. Kayak contohnya, aku tuh di tahun 2023 kemarin, aku sempat punya goals buat bikin konten di TikTok. Aku cuma ngasih waktu dalam 1 bulan sih, kayak 1 bulan berapa kali atau mungkin berapa bulan tuh berapa konten kayak gitu. Meskipun aku belum tahu ya goalsku jauh ke depan tuh seperti apa, ada sih tapi masih terlalu general banget. Jadi aku mencoba untuk membuat goals kecil supaya itu tuh terasa lebih mudah dan terasa lebih nyata untuk diwujudkan. Kalau misalkan kalian juga memiliki kasus yang sama, kayak nggak tahu kah aku ke depan mau jadi apa, masih bingung, kalian coba terapkan goal-goal kecil di dalam hidup kalian. Mungkin 1 tahun ke depan, atau 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan. Hal-hal kayak gitu akan bikin kalian jauh lebih mudah untuk nantinya menerapkan strategi dan juga melihat atau mengevaluasi sejauh mana kalian berkembang. Selanjutnya yang pasti adalah kalau kalian udah tahu potensinya di mana, kalian juga udah tahu tujuannya kemana, kalian pasti nanti juga tahu yang mau dikembangkan tuh di bagian mana. Nah kalau udah tahu, kalian juga bisa bikin plan. Misalkan kalian mau melakukan apa di minggu pertama, melakukan apa di minggu kedua, 3 dan 4, kemudian jangan lupa juga lakukan evaluasi. Yang terakhir, jangan lupa diterapkan action plan-nya, karena menurut aku semua rencana, semua pikiran, semua cita-cita kita itu nggak akan pernah tercapai kalau kita nggak pernah terapkan, ya kan? Nah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bahas ya teman-teman dari topik self-improvement. Buat kalian yang mungkin nanti punya pertanyaan lebih lanjut atau kalian punya requestan tema atau topik yang mau aku bahas, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Atau kalian yang punya nomor aku atau Instagram aku boleh DM, boleh chat, silahkan. Dan aku juga sangat terbuka kalau misalkan teman-teman mau ngasih aku masukan ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe channel aku juga, yang sudah like video aku. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan juga untuk menjadi lebih baik lagi, dimudahkan untuk mengembangkan dirinya, dan jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat, dan see you on the next video. Bye-bye!